Selamat datang di dunia mitologi Nordik. Kali ini kita akan mengupas kisah Balder, dewa cahaya, keindahan, dan kedamaian yang paling dicintai namun mengalami nasib tragis. Ikuti perjalanan hidupnya, ramalan kematian, hingga pengaruhnya dalam legenda Ragnarka. Bersiaplah menyelami kisah penuh makna dan emosi yang abadi. Balder adalah salah satu dewa yang paling dicintai dalam panteon Nordik, merupakan putra dari pasangan dewa yang agung, Odin, sang Allfather, penguasa Asgard dan dewa kebijaksanaan, perang, dan sihir, serta Frigg, dewi agung dan ratu Asgard, yang dikenal sebagai pelindung rumah tangga, pernikahan, dan pengetahuan tersembunyi. Dari persatuan mereka, Balder lahir dengan aura cahaya yang memesona, sebuah tanda bahwa ia ditakdirkan untuk membawa kebaikan dan keindahan ke seluruh 9 dunia. Keberadaannya membawa kegembiraan dan kehangatan bagi seluruh Asgard. Balder tidak sendirian. Ia memiliki saudara kembar bernama Hoder. Berbeda dengan Balder yang bersinar terang, Hoder terlahir buta, sebuah detail yang nantinya akan memainkan peran tragis dalam takdir mereka. Namun, meskipun ada perbedaan fisik, kedua bersaudara ini tumbuh besar di Asgard, dikelilingi oleh kasih sayang dan perhatian dari orang tua serta dewa-dewi lainnya. Balder, dengan sifatnya yang ramah dan menawan, dengan cepat menjadi favorit di kalangan dewa dan manusia. Sejak kelahirannya, Balder sudah dikenal sebagai dewa cahaya, keindahan, dan kebaikan. Rambutnya digambarkan keemasan, dan wajahnya bersinar terang, seolah-olah ia memancarkan kehangatan matahari. Kehadirannya selalu membawa suasana damai dan kegembiraan, membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati dan dicintai. Para dewa sering mencari kehadirannya untuk mendinginkan amarah atau perselisihan, karena Balder memiliki karisma alami yang mampu menenangkan siapapun. Karakternya yang murni dan sifatnya yang tidak tercela menjadikannya teladan bagi para dewa dan manusia. Balder selalu bertindak dengan keadilan dan kebaikan hati, menjauhkan diri dari intrik dan kekejaman yang sering menyelimuti Asgard. Ia adalah lambang kesucian, kedamaian, dan kebenaran, sebuah mercusuar moralitas di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik dan tipu daya. Kehadiran Balder membawa harmoni dan kebahagiaan yang tak tertandingi. Oleh karena itu, Balder bukan hanya seorang dewa dengan garis keturunan agung, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam mitologi Nordik. Kehidupannya yang penuh cahaya dan kebaikan akan menjadi fondasi bagi peristiwa-peristiwa penting yang akan datang, termasuk tragedi yang tak terhindarkan dan peranannya dalam siklus kehidupan dan kematian alam semesta. Bab berikutnya akan mengungkap pertanda awal dari takdirnya yang kelam. Balder dikenal sebagai dewa yang memancarkan kedamaian dan kebaikan di antara para dewa dan makhluk lainnya. Ia jarang terlibat dalam konflik dan selalu menjadi sumber kegembiraan serta harapan. Sifatnya yang lembut dan penuh kasih membuatnya sangat dicintai oleh semua penghuni Asgard. Balder tidak hanya menjadi simbol kecantikan fisik, tetapi juga lambang moralitas dan kebaikan hati yang tulus. Selain itu, Balder memiliki peran penting sebagai penjaga kedamaian dan keadilan. Ia sering menjadi penengah ketika terjadi perselisihan di antara para dewa, menggunakan kebijaksanaan dan kelembutannya untuk meredakan ketegangan. Balder juga dianggap sebagai pelindung kebenaran dan kejujuran, sehingga kehadirannya membawa rasa aman dan kepercayaan bagi siapa saja yang berada di sekitarnya. Balder juga memiliki hubungan erat dengan alam dan musim-musim yang cerah. Ia sering dikaitkan dengan cahaya matahari dan musim semi, melambangkan harapan baru dan kehidupan yang berkembang. Kehadirannya dipercaya membawa kesuburan dan kemakmuran, sehingga para petani dan rakyat sering memohon berkahnya agar panen mereka melimpah. Balder menjadi simbol harapan dan pembaruan dalam siklus alam. Di antara para dewa, Balder dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan tidak sombong meskipun memiliki kekuatan besar. Ia tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menindas atau memaksakan kehendak, melainkan selalu bertindak dengan penuh rasa hormat dan keadilan. Sikap ini membuatnya menjadi panutan dan inspirasi bagi banyak dewa dan manusia. Dengan semua sifat dan perannya, Balder menjadi lambang kesempurnaan dan keseimbangan dalam mitologi Nordik. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari kebaikan hati, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk membawa kedamaian. Kisahnya akan terus berlanjut dengan ramalan dan takdir yang mengubah dunia para dewa.
Boulder mulai mengalami mimpi buruk yang sangat mengganggu, di mana ia melihat dirinya sendiri mengalami kematian. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar bayangan biasa, melainkan ramalan yang sangat serius yang membuat para dewa di Asgard merasa cemas dan khawatir. Karena Boulder adalah sosok yang sangat dicintai dan dianggap suci, ramalan kematiannya menjadi tanda bahaya besar bagi dunia para dewa dan manusia. Para dewa pun berusaha mencari cara untuk mencegah takdir buruk itu terjadi. Frigg, ibu Boulder, mengambil langkah yang sangat serius untuk melindungi anaknya. Ia melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia dan meminta semua benda, baik yang hidup maupun mati, untuk bersumpah tidak akan menyakiti Boulder. Api, air, batu, logam, dan makhluk hidup semuanya memberikan janji suci agar tidak menyakiti Boulder. Dengan perlindungan ini, Boulder menjadi kebal terhadap segala bahaya dan tidak bisa terluka oleh apapun yang ada di dunia. Namun, ada satu hal yang luput dari perhatian Frigg, yaitu tanaman mistletoe. Karena dianggap kecil dan tidak berbahaya, Frigg tidak meminta mistletoe untuk bersumpah. Hal ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh Loki, dewa tipu daya, yang sangat iri dan marah terhadap Boulder. Loki menciptakan sebuah tombak atau panah dari cabang mistletoe dan merancang rencana jahat untuk membunuh Boulder menggunakan kelemahan ini. Loki kemudian memanipulasi Howder, saudara kembar Boulder yang buta, untuk melemparkan tombak mistletoe tersebut ke Boulder. Karena Howder tidak tahu bahwa tombak itu bisa melukai Boulder, ia dengan tanpa sadar membunuh saudaranya sendiri. Kematian Boulder menjadi tragedi besar yang mengguncang seluruh Asgard dan membuat para dewa berduka cita. Tragedi ini menjadi titik balik dalam mitologi Nordik yang membawa kehancuran dan perubahan besar. Ramalan kematian Boulder dan peristiwa tragis ini menjadi simbol penting dalam mitologi Nordik yang menandai awal dari kehancuran dunia atau Ragnarka. Meskipun Boulder adalah dewa cahaya dan kebaikan, takdirnya tidak bisa dihindari. Namun, kisah ini juga mengandung harapan bahwa setelah kehancuran, dunia akan dibangun kembali dan Boulder akan bangkit kembali sebagai simbol kehidupan baru. Setelah mengetahui bahwa satu-satunya benda yang tidak bersumpah untuk tidak menyakiti Boulder adalah mistletoe, Loki, dewa tipu daya, merancang rencana jahat untuk memanfaatkan kelemahan ini. Ia menyamar sebagai wanita dan mendekati Frigg untuk mencari tahu rahasia mistletoe. Dengan informasi ini, Loki membuat tombak atau panah dari cabang mistletoe yang sangat kecil namun mematikan. Rencananya adalah menggunakan tombak ini untuk membunuh Boulder, yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Loki kemudian memanipulasi Howder, saudara kembar Boulder yang buta dan tidak mengetahui rencana jahat tersebut. Dalam sebuah permainan di Asgard, para dewa melemparkan berbagai senjata dan benda ke arah Boulder tanpa melukainya, sebagai hiburan dan bukti bahwa ia tidak bisa terluka. Loki memberi tombak mistletoe kepada Howder dan membimbing tangannya agar melemparkan tombak itu ke Boulder. Howder, yang tidak tahu apa-apa, melakukan apa yang diperintahkan Loki. Tombak mistletoe itu menembus tubuh Boulder dan membuatnya jatuh tersungkur, tewas seketika. Kematian Boulder mengejutkan dan meluluhlantakkan seluruh Asgard. Para dewa yang sangat mencintainya menjadi sangat berduka dan marah. Tragedi ini dianggap sebagai bencana terbesar yang pernah menimpa para dewa, karena Boulder adalah simbol cahaya dan kedamaian. Kematian Boulder juga menjadi awal dari kehancuran besar yang akan datang. Para dewa berusaha mencari cara untuk mengembalikan Boulder dari dunia bawah, namun Loki berhasil melarikan diri dan menyembunyikan diri dari hukuman. Kematian Boulder menimbulkan konflik dan kesedihan yang mendalam di antara para dewa, sekaligus menandai titik balik dalam mitologi Nordik. Kisah ini mengajarkan tentang bahaya iri hati dan tipu daya yang dapat menghancurkan kebaikan dan kedamaian. Tragedi kematian Boulder menjadi simbol penting dalam mitologi Nordik yang menggambarkan bahwa bahkan cahaya dan kebaikan pun bisa runtuh karena kejahatan dan pengkhianatan. Namun, kisah ini juga mengandung harapan akan kebangkitan dan pembaruan yang akan terwujud setelah Ragnarka, saat Boulder kembali membawa cahaya dan harapan bagi dunia yang baru. Kematian Boulder membawa kesedihan yang mendalam bagi para dewa di Asgard. Mereka sangat mencintai Boulder sebagai simbol cahaya dan kedamaian, sehingga kehilangan sosoknya seperti hilangnya harapan dan kebahagiaan. Kesedihan ini membuat seluruh Asgard merasakan duka yang luar biasa.
Para dewa berkumpul dan berusaha mencari cara untuk mengembalikan Boulder dari dunia bawah, tempat para jiwa yang telah meninggal bersemayam. Hermod, saudara Boulder yang pemberani, mengambil inisiatif untuk menunggangi kuda berkaki 8, Sleipnir, dan melakukan perjalanan ke dunia bawah, Helheim, untuk memohon kepada Hel, penguasa dunia kematian, agar mengizinkan Boulder kembali ke dunia para dewa. Hermod melakukan perjalanan penuh bahaya dan kesulitan, menunjukkan betapa besar cinta dan pengorbanannya bagi saudara tercintanya. Ia berharap dapat mengembalikan kedamaian di Asgard dengan membawa Boulder pulang. Hel, Dewi Dunia Bawah, memberikan syarat yang sulit agar Boulder bisa kembali. Seluruh makhluk di dunia harus menangisi kematian Boulder dengan tulus. Jika semua makhluk berduka, maka Boulder akan diizinkan kembali ke dunia hidup. Para dewa pun menyebarkan kabar ini ke seluruh penjuru dunia, berharap semua makhluk akan ikut berduka dan menangisi Boulder. Namun, Loki, yang masih menyimpan dendam, menyabotase usaha ini dengan menolak menangis dan menghalangi makhluk lain agar tidak menangis. Akibat sabotase Loki, usaha para dewa untuk mengembalikan Boulder gagal. Boulder tetap berada di dunia bawah, dan kesedihan di Asgard semakin mendalam. Kematian Boulder menjadi simbol kehancuran dan penderitaan yang tak terelakkan, sekaligus menjadi pertanda awal dari peristiwa Ragnarka, yaitu kehancuran besar yang akan menimpa dunia para dewa dan manusia. Namun, kisah ini juga menyimpan harapan bahwa suatu saat Boulder akan bangkit kembali. Tragedi ini mengajarkan tentang pentingnya cinta, pengorbanan, dan harapan dalam menghadapi kesulitan dan kematian. Meskipun Boulder harus tinggal di dunia bawah, kenangannya tetap hidup dan menjadi sumber inspirasi bagi para dewa dan manusia. Kisah Boulder menjadi pengingat bahwa cahaya dan kebaikan akan selalu ada, meskipun terkadang tersembunyi di balik kegelapan. Boulder adalah lambang cahaya, kebaikan, dan harapan dalam mitologi Nordik. Ia dianggap sebagai dewa yang membawa kedamaian dan keindahan, yang kehadirannya membuat dunia menjadi lebih terang dan harmonis. Boulder bukan hanya sosok yang memancarkan aura positif, tetapi juga simbol moralitas dan kesucian yang dijunjung tinggi oleh para dewa dan manusia. Kehadirannya menjadi inspirasi untuk hidup yang penuh kebaikan dan keadilan. Kematian Boulder menjadi salah satu peristiwa paling tragis yang menandai awal kehancuran dunia, atau yang dikenal sebagai Ragnarka. Namun, kematiannya juga memiliki makna simbolis yang dalam, yaitu siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Boulder melambangkan harapan bahwa setelah kegelapan dan kehancuran, akan ada kebangkitan dan pembaruan dunia yang lebih baik. Oleh karena itu, kematiannya bukan akhir, melainkan awal dari transformasi besar. Dalam banyak cerita, Boulder juga dikaitkan dengan cahaya matahari dan musim semi yang melambangkan kehidupan baru dan kesuburan. Ia menjadi simbol pembaruan alam dan harapan akan masa depan yang cerah. Para petani dan masyarakat Nordik kuno sering memohon berkah Boulder agar panen mereka melimpah dan kehidupan mereka sejahtera. Dengan demikian, Boulder memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Boulder juga menjadi simbol keadilan dan kedamaian di antara para dewa. Ia sering digambarkan sebagai sosok yang membawa keseimbangan dan menghindari konflik. Dalam mitologi, Boulder adalah contoh ideal dari kebaikan yang tidak pernah menyerah pada kejahatan, dan ia menjadi panutan bagi para dewa serta manusia untuk hidup dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Perannya ini membuatnya sangat dihormati dan dikenang sepanjang masa. Dengan segala makna dan perannya, Boulder tetap menjadi salah satu dewa paling penting dan dicintai dalam mitologi Nordik. Kisahnya mengajarkan kita tentang kekuatan cahaya dan harapan, serta pentingnya menjaga kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan. Boulder adalah simbol abadi yang menginspirasi banyak generasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Boulder adalah sosok yang sangat dekat dengan keluarganya dan para dewa di Asgard. Ia menikah dengan Nena, Dewi Kegembiraan dan Kedamaian, yang sangat mencintainya. Hubungan mereka dianggap sebagai lambang cinta suci dan kebahagiaan yang murni dalam mitologi Nordik. Keduanya dikaruniai seorang putra bernama Forseti, yang kemudian dikenal sebagai dewa keadilan dan rekonsiliasi, mewarisi sifat-sifat luhur dari kedua orang tuanya.
Para dewa sangat mencintai Balder dan menganggapnya sebagai simbol kedamaian dan keseimbangan. Ia sering menjadi pusat perhatian dalam pertemuan para dewa karena sifatnya yang ramah dan bijaksana. Balder juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan tidak sombong meskipun memiliki kekuatan besar. Sikapnya yang lembut dan adil membuatnya menjadi panutan bagi para dewa dan makhluk lain di 9 dunia. Selain hubungan dengan keluarganya, Balder juga memiliki ikatan erat dengan saudara-saudaranya, seperti Thor, Vali, dan Hermod. Hermod, khususnya, menunjukkan kasih sayang dan keberanian yang besar ketika ia melakukan perjalanan ke dunia bawah untuk memohon agar Balder bisa kembali dari kematian. Ikatan keluarga ini memperlihatkan pentingnya solidaritas dan cinta dalam menghadapi cobaan dan tragedi. Balder dan keluarganya tinggal di Breidablik, sebuah istana yang dianggap paling indah di Asgard. Tempat ini melambangkan kemurnian dan kedamaian, sesuai dengan karakter Balder sendiri. Breidablik menjadi simbol keindahan dan kesucian, tempat di mana Balder menjalani kehidupannya yang penuh cahaya dan kebaikan, jauh dari konflik dan kegelapan. Hubungan Balder dengan keluarga dan para dewa menegaskan perannya sebagai lambang cinta, keadilan, dan kedamaian. Ia bukan hanya dewa yang memancarkan cahaya dan kebaikan, tetapi juga sosok yang mengajarkan nilai-nilai luhur tentang kasih sayang, pengorbanan, dan persatuan. Kisahnya menginspirasi banyak orang untuk menjaga keharmonisan dan cinta dalam kehidupan mereka. Setelah kematian Balder, Loki menjadi sasaran kemarahan para dewa. Ia dianggap sebagai dalang utama di balik tragedi yang mengguncang Asgard dan dunia para dewa. Para dewa menangkap Loki dan memberinya hukuman yang sangat berat sebagai balasan atas pengkhianatannya. Hukuman ini bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani mengacaukan kedamaian dan keharmonisan di antara para dewa. Loki diikat dengan rantai kuat yang terbuat dari 3 batu besar yang diambil dari dasar laut. Di atas kepalanya, seekor ular racun digantungkan, yang secara terus-menerus meneteskan racun ke wajahnya. Racun tersebut menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, membuat Loki menderita tanpa henti. Namun, setiap kali racun menetes, istrinya, Sigyn, setia menahan racun itu dengan mangkuk. Meskipun saat ia pergi untuk mengosongkan mangkuk, racun tetap menetes dan menyiksa Loki. Hukuman ini membuat Loki terperangkap dan tidak bisa melarikan diri. Namun penderitaannya menjadi sumber ketegangan yang terus membara di Asgard. Meski demikian, Loki tetap menjadi sosok yang licik dan berbahaya, yang diyakini akan bebas saat Ragnarok tiba dan ikut serta dalam pertempuran akhir dunia. Oleh karena itu, hukuman ini juga menjadi simbol penahanan sementara atas kekacauan yang akan datang. Selain hukuman fisik, Loki juga kehilangan kehormatan dan kepercayaan dari para dewa. Ia menjadi lambang pengkhianatan dan kejahatan dalam mitologi Nordik. Kisah hukuman Loki mengajarkan bahwa tindakan jahat dan pengkhianatan akan mendapat balasan yang setimpal, sekaligus memperlihatkan pentingnya menjaga keharmonisan dan kepercayaan dalam komunitas. Hukuman Loki menjadi salah satu cerita paling dramatis dalam mitologi Nordik yang menunjukkan konsekuensi dari kejahatan dan pengkhianatan terhadap kebaikan dan kedamaian. Namun, kisah ini juga mengisyaratkan bahwa konflik dan kekacauan adalah bagian dari siklus alam semesta yang akan berujung pada pembaruan dan kelahiran kembali. Ragnarok adalah peristiwa apokaliptik dalam mitologi Nordik yang menandai akhir dunia para dewa dan manusia. Dalam pertempuran dahsyat ini, para dewa akan berhadapan dengan raksasa, iblis, dan makhluk kegelapan yang dipimpin oleh Surtur dan Loki. Dunia akan mengalami kehancuran besar, termasuk hancurnya 9 dunia kosmologi Nordik. Namun, di balik kehancuran itu tersimpan harapan akan kelahiran kembali dunia yang lebih baik. Salah satu tanda penting Ragnarok adalah kebangkitan Balder dan saudara kembarnya, Hoder, dari dunia bawah. Setelah kematian tragisnya, Balder akan kembali sebagai simbol cahaya, harapan, dan pembaruan. Kebangkitan Balder menandai awal dari dunia baru yang penuh kedamaian dan keindahan, menggantikan dunia lama yang telah hancur akibat peperangan dan kekacauan. Hal ini menunjukkan siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali yang menjadi inti dari mitologi Nordik. Selama Ragnarok, pertempuran besar akan terjadi di medan Vigrid, tempat di mana para dewa dan makhluk jahat bertarung habis-habisan. Beberapa dewa akan gugur, termasuk Odin dan Thor,
Namun beberapa dewa lain seperti Balder, Hoder, dan putra-putra Thor akan selamat dan memimpin dunia baru. Dunia yang bangkit kembali ini akan menjadi tempat yang damai dan subur, di mana kejahatan dan penderitaan tidak lagi ada. Kisah Ragnarok juga mengandung pesan moral tentang siklus alam dan pentingnya harapan di tengah kehancuran. Meskipun dunia lama akan hancur, kehidupan akan terus berlanjut dan mengalami pembaruan. Kebangkitan Balder menjadi simbol bahwa cahaya dan kebaikan akan selalu kembali, meskipun sempat tenggelam dalam kegelapan dan kesengsaraan. Ini memberikan inspirasi bagi banyak generasi untuk terus percaya pada masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, Ragnarok bukan hanya kisah tentang akhir dunia, tetapi juga tentang harapan dan pembaruan. Balder, sebagai dewa cahaya yang bangkit kembali, menjadi pusat dari harapan tersebut. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam setiap akhir selalu ada awal baru yang penuh potensi dan keindahan. Kisah Balder dalam mitologi Nordik adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan cahaya, cinta, pengkhianatan, dan harapan. Sebagai dewa cahaya dan keindahan, Balder melambangkan nilai-nilai luhur seperti kedamaian, kebaikan, dan keadilan yang sangat dihormati oleh para dewa dan manusia. Kehidupannya yang penuh cahaya menjadi simbol harapan dan inspirasi, sementara kematiannya menjadi peringatan tentang bahaya iri hati dan tipu daya. Tragedi kematian Balder yang diakibatkan oleh tipu muslihat Loki menunjukkan bahwa bahkan kebaikan yang paling murni pun bisa runtuh oleh kejahatan. Namun, kisah ini juga mengandung pesan kuat tentang siklus kehidupan dan kematian, di mana kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari pembaruan. Kebangkitan Balder setelah Ragnarok menjadi simbol bahwa harapan dan cahaya akan selalu kembali, meskipun dunia mengalami kehancuran. Balder juga menjadi lambang keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, antara perang dan perdamaian. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan fisik, tetapi juga dari hati yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Dalam mitologi Nordik, Balder menjadi panutan yang menginspirasi banyak generasi untuk hidup dengan penuh kebaikan dan menjaga keharmonisan. Warisan Balder dalam budaya dan mitologi Nordik tetap hidup hingga kini, menginspirasi karya seni, sastra, dan media modern. Kisahnya yang abadi mengingatkan kita akan pentingnya cinta, pengorbanan, dan harapan dalam menghadapi tantangan hidup. Balder mengajarkan bahwa cahaya akan selalu menang atas kegelapan, dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Dengan demikian, Balder bukan hanya tokoh mitologi, tetapi simbol universal yang menghubungkan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi. Kisahnya menjadi pengingat bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk bersinar kembali. Demikianlah kisah Balder, dewa cahaya dan keindahan yang paling dicintai dalam mitologi Nordik. Dari kehidupan penuh kedamaian hingga kematian tragis yang mengubah dunia, Balder mengajarkan kita tentang cinta, takdir, dan harapan abadi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk kisah mitologi menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.